Hai viewers semuanya, dimanapun Anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Peps Film di sini. Sebelum saya mereview film kali ini, jangan lupa siapkan makanan ringan buat ngemil biar tambah gembrot, hahaha. Dukung terus channel ini, agar saya lebih semangat membuat review film selanjutnya. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul Dr. Martin Harris dan istrinya Liz, tiba di Berlin untuk menghadiri konferensi biotek. Setelah mereka tiba di Hotel Adlon, Martin baru menyadari bahwa kopernya ketinggalan di bandara. Dia kembali untuk mengambilnya dengan menaiki taksi yang dikendarai oleh Gina. Namun dalam perjalanan ke bandara, sebuah kecelakaan terjadi yang mengakibatkan taksi terjun dari jembatan ke dalam sungai. Martin tampaknya tak sadarkan diri, namun Gina dapat menyelamatkannya yang tenggelam sebelum dia sendiri melarikan diri dari lokasi untuk menghindar dari polisi, karena Gina adalah seorang imigran gelap dari Bosnia. Tepat pada hari Thanksgiving, Martin mendapatkan kesadarannya kembali di rumah sakit setelah mengalami koma selama 4 hari. Dokter rumah sakit menjelaskan kepada Martin apa yang dialaminya. Dokter rumah sakit pun tidak menemukan identitas Martin di dirinya. Martin mencoba untuk menghubungi istrinya, tetapi dia tidak ingat nomor teleponnya. Dokter rumah sakit mengatakan kepada Martin bahwa tidak ada aturan untuk trauma parah seperti ini, dan ingatan Anda bisa hilang. Memorinya bisa kembali sebagian, dan kemungkinan bisa kehilangan semua ingatannya, akibat kecelakaan itu. Saat Martin nonton TV di rumah sakit, dia teringat hotel yang dia datangi bersama istrinya. Kemudian Martin kembali ke hotel, pada saat Martin melihat istrinya, pihak keamanan hotel membawanya untuk menjumpai istrinya. Istrinya pun mengatakan kepadanya kalau dia tidak mengenalnya. Martin lebih terkejut, ketika istrinya mengaku kalau suaminya adalah pria lain, yang juga bernama Martin atau Martin B. Dia mencoba menjelaskan semuanya kepada pihak keamanan hotel karena kartu identitas atau paspor miliknya tidak ada. Dia juga meminta agar mengeceknya melalui CCTV hotel dan datanya di internet, tetapi tidak menemukan bukti apapun. Kemudian dia mencoba untuk menghubungi sahabat lamanya, Rodney Cole, yang tidak menjawab karena sedang merayakan Thanksgiving di Amerika bersama keluarganya. Lalu Martin menyerah, dan menunjukkan kartu yang diberikan oleh dokter rumah sakit. Pihak keamanan hotel memanggil taksi untuk mengantarnya ke rumah sakit. Di pertengahan jalan Martin turun dari taksi, untuk mengintip gerak-gerik istrinya dan Martin B. Martin mencoba untuk menelpon kembali Rodney, melalui telepon umum dan hanya meninggalkan pesan. Setelah menelpon, Martin mencurigai ada mobil yang sedang memantau dan mengikutinya. Martin pun mencoba menghindar dari seorang pria yang mengikutinya. Keesokan paginya, saat ditelepon umum, dia mencoba mencari informasi Profesor Dressler melalui buku telepon. Dengan tidak sengaja dia melihat mobil taksi yang dinaikinya saat terjadinya kecelakaan. Lalu dia mendatangi perusahaan taksi, dan menanyakan tentang supir wanita yang mengendarai taksi tersebut. Melalui teman taksi wanita tersebut, Martin pun dapat menemui wanita itu. Martin kemudian menuju kantor Profesor Dressler, orang yang belum pernah ditemuinya selain via telepon, yang mengundangnya ke konferensi dan dijadwalkan untuk bertemu hari itu. Namun, dia melihat si Martin B yang sedang dalam pertemuan dengan Dressler. Sepertinya Martin mencoba untuk membuktikan identitasnya, namun akhirnya Martin B menunjukkan kartu identitas dan foto keluarganya, yang keduanya memiliki nama yang sama yaitu, Martin Harris. Kecewa dengan krisis identitasnya, Martin jatuh pingsan dan menemukan dirinya kembali berada di rumah sakit. Suster Herford mencoba membantu Martin dengan memberikan nama dan alamat seorang teman yang mungkin bisa membantu Martin untuk menyelesaikan masalahnya. Pembunuh telah dikirim untuk membunuhnya, dan telah membunuh Suster Herford.
tapi Martin dapat lolos. Martin kemudian mencari bantuan untuk membuktikan jati dirinya dari temannya Suster Herford, detektif swasta dan mantan agen, Herr Jurgen. Martin hanya bisa menunjukkan bukunya yang selalu dia bawa, dan juga Gina yang telah bekerja di sebuah rumah makan setelah dia dipecat dari perusahaan taksi sejak insiden itu. Sementara Martin berusaha membujuk Gina untuk membantunya menjernihkan masalah identitasnya. Jurgen menggali sampai informasi yang terkait dengan Martin dan juga konferensi bioteknologi. Dia menemukan bahwa konferensi ini akan dihadiri oleh Pangeran Sada dari Arab Saudi, seorang yang mendanai proyek rahasia yang dipimpin oleh Bressler. Sada sebelumnya telah selamat dari percobaan pembunuhan oleh kaum ekstremis di negaranya sendiri, dan Jurgen menyangka bahwa pencurian identitas Martin mungkin upaya lain untuk mengambil kehidupan pangeran. Jurgen kemudian menerima kedatangan Cole di rumahnya, tapi karena dia menyadari bahwa Cole bukanlah siapa-siapa, Jurgen mengatakan dan menduga bahwa Cole adalah anggota unit pembunuh bayaran yang berbasis di Eropa yang bernama Section 15. Setelah itu Jurgen membunuh dirinya sendiri di hadapan Cole dengan meminum sianida yang dicampur kopi. Dia juga mengetahui identitas Martin yang sebenarnya adalah juga anggota dari unit yang sama, karena kata-kata terakhirnya adalah untuk bertanya kepada Cole, bagaimana jika Martin ingat segalanya? Apa yang akan terjadi? Sementara itu, sekali lagi Smith pembunuh Suster Herford, yang sekarang dibantu oleh Jones berusaha untuk membunuh Martin dan Gina, tapi mereka dapat melarikan diri setelah berkelahi di apartemen Gina, di mana Smith dapat dibunuh oleh Gina. Martin melihat buku catatannya dan menemukan satu set angka yang ditulis oleh Liz. Angka pertama mengacu pada halaman buku, angka kedua mengacu pada baris halaman buku, dan angka ketiga mengacu pada kata di kalimat itu, yang muncul sebagai kode rahasia. Menggunakan jadwal yang ditulis pada buku, Martin menemui Liz secara sembunyi-sembunyi. Liz mengatakan kepadanya bahwa kopernya tertinggal di bandara, karena itulah Martin harus kembali mengambilnya dan menunggunya di sana. Setelah mengambil kopernya, Martin berpisah dengan Gina. Saat di luar itulah, Gina melihat Martin dibuat pingsan dan diculik oleh Cole beserta Jones. Gina pun mencuri taksi dan mengejar mobil Cole. Ketika Martin sadar, dia menemukan identitasnya sebenarnya dari Cole. Hal ini menunjukkan bahwa orang bernama Martin Harris itu tak ada, dan tak pernah ada. Martin telah menggunakan nama itu karena dia mengarang identitas Martin Harris sebagai samaran untuk memasuki konferensi. Dan Liz sebenarnya bukanlah istrinya, karena dia, Liz dan Martin B adalah tim pembunuh bayaran yang dikirimnya untuk membunuh target. Dan karena dia cedera kepalanya selama kecelakaan mobil, ingatannya telah berubah dan dia percaya bahwa nama Martin Harris adalah identitas kehidupan nyatanya. Namun, dia masih tidak ingat identitas dirinya sebenarnya. Gina bergegas masuk dan menghentikan Jones yang berusaha membunuh Martin. Ada perkelahian singkat antara Jones dan Gina yang berakhir ketika Gina melaju mobilnya menabrak Jones hingga mati, dan juga tak sengaja menabrak mobil Cole. Dampak dari kecelakaan itu telah mengirim mobil Cole jatuh keluar parkir dan Cole masih di dalamnya. Martin kemudian mengalami kompartemen setelah membuka koper kerjanya, dan menemukan dua paspor yaitu paspor dirinya atas nama, William Sean Carmichael, dan paspor Liz atas nama, Anne Rahel Carmichael, yang sama-sama dari Kanada. Dia pun menyadari bahwa dia dan Liz sudah ada di Berlin 3 bulan sebelumnya dan telah memasang bom di kamar Hotel Sada. Keduanya kemudian menuju hotel untuk menghentikan pembunuhan itu. Mereka langsung ditangkap oleh keamanan, tetapi Martin meyakinkan mereka tentang bom di hotel yang dipasangnya 3 bulan sebelumnya. Dia kemudian menyadari bahwa Sada bukanlah target pembunuhan, tetapi Bressler, yang sedang meneliti jagung jenis baru dengan rekayasa genetik yang bisa tumbuh di semua iklim untuk mengurangi masalah pasokan pangan dunia.
Liz menggunakan kode rahasia yang ada di bukunya sendiri untuk mengakses laptop Bressler dari jarak jauh, dan mencuri datanya. Setelah yakin ada bom, keamanan mengungsikan para penghuni hotel. Melihat bahwa upaya pembunuhan mereka telah digagalkan, Liz mencoba untuk mematikan bom, tapi terlambat dan terbunuh sebagai bagian dari Hotel Athlon yang telah meledak. Martin B. adalah pembunuh yang tersisa dan mencoba untuk membunuh Bressler, namun Martin segera berkelahi dengannya dan membunuhnya. Bressler kemudian mengumumkan proyeknya kepada dunia, sementara Martin dan Gina menuju kereta bersama-sama dengan membawa paspor baru mereka dengan identitas baru. Selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.